Halo, eh, teman-teman sekalian ketemu lagi. Kali ini gua mau nge-review sebuah film. Udah, gua sih jarang nge-review film. Beberapa udah pernah karena datang ke premiernya, tapi ini secara khusus karena gua salah satu yang suka sama genre film ini. Mari kita akan bahas tentang Abadi Nan Jaya. Menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Nah, itu dia tujuan kita. Pusaka Abadi Nan Jaya. Nah, teman-teman, kita akan bahas tentang Abadi Nan Jaya. Abadi Nan Jaya itu salah satu film original Netflix Indonesia yang bahas tentang yang punya genre zombie apokalips atau segala macam zombie lah kira-kira gitu, yang rilis tanggal 23 Oktober kemarin 2025, yang kalau nggak salah per hari ini itu sudah trending nomor 1 di Netflix Indonesia gitu. Ini tuh jadi sebuah genre film yang fresh, dan kayaknya film Indonesia tuh nggak banyak yang ngebahas tentang film zombie. Film Indonesia zombie yang saya tonton itu pertama adalah Hitam, series di Klik Film, sekarang ada di Netflix juga, dari Four Colors Film atau sekarang Forkan namanya, yang kemarin baru juga rilis tentang film Angkara Murka, dan terkenal dengan film Gadis Kretek, itu bikin film Hitam kalau nggak salah 2021 atau 2022 dia rilis, kira-kira gitu. Lalu ada Zona Merah, Hitam itu sutradara Siddhartha Tata. Lalu ada Zona Merah, series di video, itu kalau nggak salah rilis tahun kemarin, itu sutradaranya juga Siddhartha Tata. Nah, Abadi Nan Jaya itu sutradaranya adalah Kimo Stambul, yang terkenal dengan banyak film-film horor, salah satunya yang bareng sama Timo Cahyanto itu dengan nama Mo Brother gitu ya. Mereka bikin namanya Rumah Darah, lalu ada apa lagi ya? The Night Come For Us, film action di Netflix juga. Itu kira-kira yang terkenal dari Mo Brother, dan banyak sih sebenarnya, ada The Killers dan lain-lainnya lah. Nah, kita akan bahas tentang filmnya. Di waktu rilis kemarin, banyak yang juga muji. Menurut gua filmnya juga bagus gitu ya. Tapi ya kita akan bahas lebih lanjut. Cuma sekilas tentang filmnya. Filmnya itu bicara tentang ada sebuah perusahaan jamu di salah satu desa di Yogyakarta lah gitu ya. Di mana zombinya menyebar dari situ, di mana ada perusahaan jamu itu pengen bikin jamu awet muda yang jadi produk baru lah dari jamu tersebut gitu. Nah, lalu di situ mulailah zombie apokalips dimulai. Zombie outbreak dimulai. Filmnya dibintangin sama Eva Celia, ada Mikha Tambayong, ada Doni Damara, macam-macam, ada Martino Leo, siapa lagi ya, banyak deh. Film pemerannya ada Adit Erwanda, pemerannya bagus-bagus, aktingnya juga bagus. Jadi menurut gua ini film oke banget karena diproduksi Netflix juga. Apa sih yang bikin keren? Pertama nih, yang bagusnya. Kenapa sih keren? Karena produksinya, ya yang pasti produksinya keren banget. Kalian bakal lihat make up zombinya tuh sangat-sangat nyata. Kudos buat tim visual effect, tim make up dan lain-lain, itu keren banget. Lalu juga darah-darah yang muncrat, efek darahnya itu beneran efek darah. Jadi kelihatan banget bagus lah. Lalu ada elemen lokalnya tadi, di situ ada jamu sebagai sumber, dan juga ada desa di Indonesia, itu jadi gambaran tentang bahwa zombie ini outbreaknya ada di Indonesia. Akting pemainnya solid, yang kedua. Akting pemainnya solid banget. Eva Celia, Mikha Tambayong, Doni Damara, Martino Leo, semuanya keren. Dimas Anggara itu semuanya keren aktingnya, dan ketika kita lihat ada konflik antara masing-masing, kita bisa bersimpati terhadap aktingnya dari masing-masing. Sinematografinya yang ketiga itu keren banget, kelas dunia lah. Kita bisa lihat drone shot, kita bisa lihat
POV dari mobil ngelindes orang, dari orang naik motor. Kimo Stambul sinematografinya keren sekali. Jadi semoga ini jadi titik awal. Jadi nembus pasar dunia. Tapi sebenarnya ada yang kurang menurut saya. Kurangnya juga cukup ganggu. Karena ini jadi kepikiran gitu, dan ini tuh meninggalkan aftertaste di saya gitu. Jadi selain teknis produksinya, sayangnya ceritanya menurut saya kurang dalam, kurang ngena gitu. Nah, apa aja sih yang bikin ini kurang? Menurut saya penulisannya tuh jadi kayak, kalau banyak reviewer film bilang ini kayak lazy writing. Nah, menurut saya juga ini kayaknya kurang gitu ya, kurang di-explore. Pertama, penyebab zombinya. Nggak jelasin nih, di film ini nggak dijelasin penyebab zombinya tuh apa. Ia minum jamu, habis minum jamu dia jadi zombie. Tapi kenapa jamunya? Jamunya tuh kenapa gitu? Jamunya tuh kenapa? Ada apa di jamunya gitu? Alasan jamunya baru saya bisa dapatkan ketika browsing, ketika cari alasan kenapa sih jamunya ini kenapa. Di browsing saya cari tuh Kimo Stambul bilang bahwa jamunya diambil dari kantung semar. Ya, di filmnya tuh ada si Bapak Dimin ya, karakter Doni Damara itu megang kantong semar, tapi nggak dijelasin ini sebenarnya tuh apa gitu. Ini tuh apa, kantong semar ini apa gitu. Nggak dijelasin juga gitu. Ketika dicari baru dijelasin bahwa ini adalah kantong semar. Ya, penjelasannya kan kantong semar ini tanaman karnivor, jadi dia makan ketika masuk ke tubuh manusia mau makan orang lain gitu. Mungkin ini juga kenapa jadi janggal karena kalau nonton Last of Us, teman-teman pasti tahu bahwa mereka menjelaskan kenapa jamur cordyceps-nya itu bisa mengubah orang jadi zombie gitu. Ada jamur cordyceps, ada global warming di situ sehingga dia jadi zombie gitu. Di film Zona Merah juga dijelasin bahwa ketika luka diobatin pakai tanaman rafflesia, bunga bangkai, dia ngasih efek buruk gitu. Jadi penyebabnya tuh ketahuan. Jadi nggak perlu detail, tapi kira-kira tuh dijelasin gitu. Oh, ini loh menyebabkan zombie gitu. Jadi zombie. Atau kalau misalnya ketika misalnya ada kebocoran kimia gitu, kayak di Train to Busan, kita tuh langsung relate. Oh, kebocoran kimia menyebabkan jadi zombie, berarti kimianya bermasalah. Oke, jelas gitu. Kita tahu bahwa itu jadi pengetahuan umum. Atau misalnya uji coba militer kayak di Army of the Dead gitu, kayak itu jelasin bahwa ada tentara bawa zombie alpha lalu dia kecelakaan makan. Lalu kayak misalnya untuk pengobatan itu kayak I Am Legend, itu obat dibuat jadi kanker tapi ternyata berevolusi jadi zombie. Atau di film-film yang nggak serius gitu, kayak misalnya Zombieland. Di Zombieland itu dijelasin bahwa ini dari mad cow disease. Mad cow disease, sapi gila itu dimakan sama manusia jadi mad person disease gitu. Kita tuh bisa ngejelasin gitu. Kita tuh bisa tahu kenapa ini jadi zombie gitu. Nggak perlu panjang-panjang ya. 1-5 menit mungkin cukup lah ngejelasin itu semua. Atau misalnya gini, penyebabnya adalah orang makan rendang pakai kecap gitu. Ada orang makan rendang pakai kecap, dia makan terus dia jadi zombie. Ya, dari kelakuan aneh kayak gitu bisa bikin orang jadi zombie gitu. Misalnya kayak gitu. Sederhana banget gitu, nggak perlu ribet-ribet gitu. Nah, itu satu yang bikin saya ganjel. Aduh gitu, kenapa nggak dieksplor lebih lanjut kaitan sama penyebab jamu ini menjadikan orang jadi zombie gitu. Jelasin aja. Oh, sebenarnya ketika itu dijelasin kayak Kimo Stambul, saya baca di media tentang penjelasannya, ya udah itu make sense. Tapi kan orang kebaca dulu, tidak saya dapatkan di filmnya. Nah, berikutnya, poin yang agak ganggu, itu adalah main cast-nya terlalu bodoh. Bodoh banget gitu. 25 menit pertama film ini keren, top notch. Saya suka banget di 25 menit pertama. Konfliknya, proses orang jadi zombinya, proses zombinya ngejar-ngejar, dan segala macam. Proses itu mulai nyebar. Saya suka, keren banget. Tapi setelah itu, my God. Gini, ini kalian bisa nemuin sendiri ya, saya nggak mau ngebocorin nanti jadi kayak spoiler. Tapi ini satu contoh yang sangat ganggu sekali. Ini si Bambang yang diperankan sama Martino Leo itu di awal kemunculannya dia sedang main first person shooter, game FPS. Lalu dia punya airsoft gun,
Tapi ketika dia datang ke kantor polisi di mana ada itu banyak senjata, nggak kepikiran. Oke, kita eksploitasi semua senjatanya, kita pakai untuk memuaskan hasrat main senjatanya gitu. Tembak langsung, pakai senjata yang ada di polsek gitu. Tapi itu nggak kepikiran sama dia. Kenapa? Padahal dia punya airsoft gun, dia main FPS. Kenapa? itu yang nggak masuk dan terlalu bodoh. Dan banyak banget keputusan-keputusan yang diambil sama pemeran-pemerannya yang terlalu bodoh gitu. Maksudnya gini, ketika kita nonton banyak zombie apokalips, film zombie apokalips gitu. Dan di saat terdesak, orang-orang tuh bisa jadi pintar, kira-kira gitu ya. Zombieland ngasih lihat itu. Kalau nonton Scout Guide to Zombie Apocalypse juga, anak-anak pramukanya tiba-tiba jadi keren. Last of Us juga gitu. Zona Merah juga gitu. Mereka ketika tahu bahwa caranya adalah motong kepalanya atau nusuk kepalanya, ya udah. Si dua pemeran anak muda itu, saya lupa namanya siapa, itu mukul pakai samurai, nembak segala macam ke kepala. Nah, kalau ini tuh enggak, ini tuh banyak keputusan-keputusan bodoh dari para pemerannya yang bikin kesel. Sayang banget masalahnya gitu. Martino Leo keren banget di Big Four. Eva Celia di Pendekar Tongkat Emas keren banget actionnya. Tapi ini nggak digunain, ini tuh nggak dimanfaatin kemampuan action keduanya gitu. Martino Leo mati gitu aja. Eva Celia juga pasif banget gitu. Jadi sayang banget. Dan masalahnya ini tuh jadi ninggalin aftertaste yang kurang oke setelah nonton film. Bagi saya, nggak tahu bagi teman-teman. Tapi ini tuh yang ninggalin gitu. Ini dijanggal gitu. Gitulah. Jadi kalau saya boleh kasih nilai, menurut saya nilainya tuh 7 dari 10. 7 itu untuk semua produksi. Tim produksi keren, actingnya keren, DOP-nya, sinematografinya keren, actingnya top notch. Oke lah semuanya. Nah, sayangnya penulisannya kurang, explore karakternya kurang, cara mereka resolve problemnya kurang, keputusannya bodoh, nggak jadi kayak zombie apokalips, film zombie outbreak, zombie apokalips yang kita akan ketemu action keren gitu ketika mengatasi zombinya. Gitu aja sih. Semoga, tapi ini harus tetap dinonton, harus tetap diapresiasi supaya makin banyak lagi film-film kayak gini gitu. Film-film kayak gini tuh fresh gitu. Kita nggak lagi ketemu drama, horor yang biasa-biasa, horor bokep, drama perselingkuhan, atau eksploitasi tragedi. Semoga kita nggak ketemu lagi yang gitu-gitu, dengan kita apresiasi bahwa film ini layak tonton dan ini bisa ditonton terus-menerus dan harus terus ada di trendingnya Netflix selama beberapa hari ke depan. Gitu. Semoga ini bisa semoga banyak film Indonesia yang bakal sekeren ini lagi. Dan dari saya, 3 film Indonesia yang harus teman-teman tonton. Pertama itu adalah Hitam, kedua itu adalah Zona Merah, yang terakhir itu adalah Abadi Nan Jaya. Sampai jumpa di review film berikutnya. Kalau saya diundang ke premiere atau ganggu buat saya gitu. Entah bagus banget, entah ganggu banget. Gitu. Sampai jumpa.